Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 4D yang beranggotakan Desti Nurfaidah, Nisaul Hairo, Salwa Salsabila, Resyandra Atika, dan Falihah Riani. Kami akan menjelaskan mengenai turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks. Selamat menonton! Nah, selanjutnya di sini terdapat turunan. Definisi turunan yaitu diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 adalah anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 per Z min Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0 yang dinotasikan f aksen Z0. Selanjutnya, jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta f per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati Z0, Fz0 plus delta Z min Fz0 per delta Z. Nah, jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Di sini terdapat contoh 3.1.1. Buktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensiasi di seluruh C. Nah, di sini terdapat bukti ditinjau sebarang titik Z0 anggota C, yaitu f aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 per Z mendekati Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z kuadrat min Z0 kuadrat per Z min Z0. Selanjutnya, kita dapat limit Z mendekati Z0 yaitu Z plus Z0 dikalikan Z min Z0 per Z min Z0. Nah, di sini kita dapat hasilnya yaitu 2Z0. Karena Z0 sebarang, maka Fz sama dengan Z kuadrat diferensial di seluruh C. Nah, selanjutnya di sini terdapat teorema 3.2.1 yaitu syarat Cauchy-Riemann. Jika Fz sama dengan U plus IF, IV terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0, maka U dan V mempunyai derivatif parsial pertama di X0 dan Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, derivatif f di Z0 dapat dinyatakan dengan berikut, yaitu f aksen Z0 sama dengan Ux plus IV X. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz sama dengan Uxy plus IVxy tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus IY0. Nah, di sini terdapat contoh 3.2.1. Buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak terdiferensiasi di Z tidak sama dengan 0. Nah, di sini terdapat bukti, yaitu Fz sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan V-nya adalah 0. Persamaan Cauchy-Riemann di sini bisa dilihat, sehingga persamaan 1 dan 2 tidak dipenuhi jika X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Jadi, pasti F tidak terdiferensial di Z sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan bahas terkait fungsi harmonik sekawan. Kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Diberikan dua fungsi variabel, yaitu U, X, Y, suatu fungsi harmonik pada domain D. Jika V, X, Y merupakan fungsi harmonik pada D, maka akan memenuhi persamaan F, X plus Y sama dengan U, X, Y, plus I, V, X, Y menjadi fungsi analitik pada D. Maka V, X, Y dinyatakan fungsi harmonik sekawan dari U, X, Y. Oke, sekarang kita akan memasuki ke contoh soal. Jika diketahui U, X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari persamaan Cauchy-Riemann yang menyatakan bahwa Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx. Jadi persamaan U, X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, kita bisa menemukan Vy-nya. Kalau Vy-nya sama dengan Ux, berarti U-nya bisa diturunkan terhadap X, yaitu sama dengan 2X. Kemudian, kita bisa menemukan nilai Vx-nya dari turunan U terhadap Y. Maka Vx-nya sama dengan 2Y. Dari sini kita bisa mencari Vx, Y-nya itu berapa. Maka kita bisa mencari 2V per 2Y sama dengan 2X. Maka kita bisa menemukan Vx, Y sama dengan integral dari 2V per 2Y yaitu 2X dy. Maka hasilnya yaitu sama dengan 2XY plus PX. Nah, ini adalah Vx, Y sementara. Sekarang kita akan membuktikan apakah Vx, Y ini kalau diturunkan hasilnya adalah Vx sama dengan 2X. Maka 2V per 2X, turunan V terhadap X itu hasilnya kan 2Y ya. Maka bisa kita tulis 2XY plus PX per 2X sama dengan 2Y.
maka hasilnya sama dengan 2Y plus P aksen X sama dengan 2Y. P aksen X sama dengan 2Y dikurangi 2Y, maka P aksen X sama dengan 0. Jika P aksen X sama dengan 0, maka P X adalah sebuah bilangan konstan. Jadi V X, Y sama dengan 2XY. Maka didapatkan FZ sama dengan U X, Y plus I V X, Y. Maka X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I 2XY. Atau X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2XYI. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Nah, perhatikan penderetan Maclaurin dari E pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real X. Yang pertama ada E pangkat X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N sama X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya untuk cos X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali X pangkat 2 kali N per 2N faktorial sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Untuk sin X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 adalah X2 plus IY2. Maka untuk sifat yang pertama itu ada E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2. Bentuk lainnya yaitu sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Untuk sifat yang kedua itu ada E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Kemudian untuk fungsi ketiga yaitu ada E pangkat Z lalu dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan E pangkat N dikali Z. Kemudian untuk yang nomor 4 itu ada E pangkat Z plus 2K PI, itu sama dengan E pangkat Z2. Untuk nomor 5 yaitu E pangkat Z dikali M per N sama dengan E pangkat Z plus 2K PI dikali M per N. Untuk yang terakhir yaitu ada E bar pangkat Z sama dengan E pangkat Z bar. Kemudian terdapat rumus Euler E pangkat I kali Y sama dengan cos Y plus I sin Y, sehingga jika Z sama dengan X plus Y maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Nah, dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Nah, sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 PI sama dengan 1, E pangkat PI per 2 sama dengan I, E pangkat PI sama dengan min 1, E pangkat min PI per 2 sama dengan min I, dan E pangkat min PI sama dengan min 1. Terdapat bentuk khusus yang pertama yaitu jika Z bilangan real, Z sama dengan X plus I kali 0. Nah, maka E pangkat Z-nya yaitu E pangkat X cos 0 plus I sin 0 sama dengan E pangkat X. Jadi tetanya diubah dengan 0. Yang kedua, jika Z sama dengan IY sama dengan 0 plus IY, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat IY sama dengan E pangkat 0 plus I kali Y sama dengan E pangkat 0 cos Y plus I sin Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X plus I kali Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X cis Y. Jadi dipersingkat dari cos Y plus I sin Y itu jadi cis Y. Kemudian R sama dengan mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X, jadi itu sama lebih dari 0. Argumen E pangkat Z itu sama dengan Y. Kemudian terdapat contoh E pangkat Z yaitu analitik untuk seluruh Z. Turunannya adalah dari FZ sama dengan E pangkat Z menjadi F aksen Z sama dengan E pangkat Z. Buktinya yaitu Z sama dengan X plus I kali Y. Jadi E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus I kali Y sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Lalu diturunkan jadi do E pangkat Z per do X sama dengan
do per do X dikali E pangkat X cos Y plus I kali do per do X dikali E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X cos Y plus I kali E pangkat X sin. Kemudian X pangkat X-nya itu dikeluarkan jadi E pangkat X cos Y plus I sin Y dikali Y sama dengan E pangkat Z, jadi terbukti. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan semua solusi dari E pangkat Z sama dengan min 3 plus 4I. Jawabannya yaitu E pangkat Z sama dengan min 3 plus 4I. E pangkat Z-nya diubah jadi E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan min 3 plus 4I. E pangkat X cos Y-nya itu nilainya min 3, E pangkat X sin Y-nya itu nilainya 4. Kita cari nilai Y dengan cara membagi E pangkat X sin Y per E pangkat X cos Y. Jadi 4 per min 3. E pangkat X sin Y per E pangkat X cos Y juga bisa disebut dengan tan Y. Jadi kita cari nilai Y dengan memindah ruaskan tan, jadi Y sama dengan tan 4 per min 3. Hasilnya yaitu 126 per 126,9 derajat. Kita ubah ke bentuk radian jadi 2,215 radian. Kemudian kita cari nilai X, yaitu yang pertama kita cari nilai sin Y sama dengan 4 per 5. Dari mana nilai 5? Dari teorema Pythagoras, jadi 3, 4, 5. Nilainya itu 0,8. Kemudian cos Y sama dengan min 3 per 5 sama dengan min 0,6. Kemudian E pangkat X kali cos Y sama dengan min 3. E pangkat X kali min 3 per 5 sama dengan min 3. E pangkat X-nya sama dengan 5. Kemudian untuk mencari X, kita ubah ke bentuk logaritma, yaitu ln 5 sama dengan 1,609. Jadi E pangkat Z-nya yaitu dari min 3, kemudian jadi nilai E pangkat Z-nya itu dari min 3 plus 4I, jadi E pangkat 1,609 plus I kali 2,215. Baik, selanjutnya fungsi trigonometri bilangan kompleks. Menurut rumus Euler, diperoleh E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y sebagai persamaan 1. Lalu, E pangkat min IY sama dengan cos Y min I sin Y sebagai persamaan 2. Lalu kita jumlahkan persamaan 1 dan 2 menjadi E pangkat IY plus E pangkat min IY sama dengan cos Y plus I sin Y plus cos Y min I sin Y. Lalu kita jumlahkan menjadi E pangkat IY plus E pangkat min IY sama dengan 2 cos Y. Lalu kita rasionalkan agar fungsi cos ada di ruas kiri menjadi 2 cos Y sama dengan E pangkat IY plus E pangkat min IY. Yang akan menjadi rumus dari cos Y yaitu E pangkat IY plus E pangkat min IY per 2. Lalu yang kedua, kita kurangkan persamaan 1 dan 2, yaitu E pangkat IY dikurangi E pangkat min IY sama dengan cos Y plus I sin Y dikurangi cos Y min I sin Y. Lalu kita jumlahkan menjadi E pangkat IY dikurangi E pangkat min IY sama dengan 2I sin Y. Kita rasionalkan agar fungsi sin ada di sebelah kiri atau ruas kiri menjadi 2I sin Y sama dengan E pangkat IY dikurangi E pangkat min IY. Yang akan menjadi fungsi dari sin Y, yaitu E pangkat IY dikurangi E pangkat min IY per 2I. Selanjutnya, dari dua hasil cos dan sin tadi diperoleh definisi fungsi trigonometri untuk variabel bilangan kompleks, yaitu cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Dan untuk sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Lalu kita juga bisa mencari untuk fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dari fungsi sin dan cos tadi. Nah, selanjutnya diberikan contoh untuk menentukan Z sehingga sin Z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, sin Z yang kita temukan sebelumnya dari rumus Euler, yaitu E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I, maka sama dengan 1. Lalu, kedua ruas kita kalikan dengan 2I menjadi E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ sama dengan 2I. Lalu kita ubah bentuk E pangkat min IZ menjadi 1 per E pangkat IZ. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat IZ menjadi E pangkat IZ kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2I dikali E pangkat IZ. Lalu kita rasionalkan dengan mengurangi kedua ruas dengan 2I dikali E pangkat IZ menjadi
E pangkat IZ kuadrat dikurangi 2I dikali E pangkat IZ dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita misalkan E pangkat IZ sama dengan T. Maka, persamaan sebelumnya yaitu E pangkat IZ kuadrat dikurangi 2I dikali E pangkat IZ dikurangi 1 sama dengan 0, kita ubah menjadi T kuadrat dikurangi 2IT dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu, kita gunakan rumus kuadratik untuk mencari akar-akar persamaan tersebut dan ditemukan hasil T sama dengan I. Maka kita peroleh E pangkat IZ sama dengan T, karena Z itu adalah X plus IY, maka E pangkat I dikali X plus IY sama dengan I. Lalu kita kalikan menjadi E pangkat min Y plus IX sama dengan I. Karena E pangkat min Y plus IX sama dengan E pangkat min Y dikali E pangkat IX, dan E pangkat IX bisa kita uraikan dari rumus Euler, maka persamaannya menjadi E pangkat min Y dikali cos X plus I sin Y sama dengan 1 dikali cos pi per 2 plus I sin pi per 2. Kita mengubah imajiner menjadi fungsi sin dan cos agar bentuknya sama seperti ruas kiri. Dan kita bisa hitung juga kalau cos pi per 2 itu adalah 0 dan si pi per 2 itu adalah 1. Jadi, 1 dikali 0 ditambah I adalah 1 dikali I atau imajiner. Jadi, hasilnya sama seperti fungsi sebelum diubah. Karena kedua ruas bentuknya sudah sama, maka kita menemukan E pangkat min Y sama dengan 1 sehingga Y adalah 0. Dan X sama dengan pi per 2 plus 2K pi dengan K anggota himpunan bilangan bulat. Kenapa 2 pi? Karena satu periode pada fungsi cos dan sin bernilai 2 pi. Nah, karena Z adalah X plus IY, dan Y-nya adalah 0, maka Z sama dengan X, atau Z sama dengan pi per 2 plus 2K pi, atau sama dengan setengah plus 2K dikali pi dengan K adalah anggota himpunan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan belajar tentang integral kompleks. Misalkan kita punya fungsi kompleks dari variabel real yaitu ft sama dengan ut ditambah i vt, di mana ut dan vt adalah fungsi real dan kontinu pada interval a, b, maka integralnya adalah integral dari a ke b ft dt sama dengan integral dari a ke b ut dt ditambah i dikali integral dari a ke b u vt dt. Artinya kita cukup integralkan bagian real dan bagian imajinernya secara terpisah. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian penting yaitu lintasan. Lintasan adalah jalur yang kita lewati waktu melakukan integral, biasanya dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, dengan T itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kalau G aksen T dan H aksen T itu kontinu, maka kurvanya disebut kurva mulus. Nah, lintasan ini ada 4 macam. Yang pertama ada tertutup, kalau titik awal dan akhirnya sama, terbuka kalau berbeda, sederhana kalau lintasannya tidak saling potong, lalu yang terakhir berganda kalau lintasannya saling potong. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke integral kompleks, kita bahas dulu integral garis di bidang real. Misalnya kita punya fungsi px, y dan kurva c dalam bentuk parametrik tadi, maka kita punya integral px, y dx sepanjang c sama dengan integral dari a ke b, p dikali gt, ht dikali g aksen t dt. Begitu juga untuk dy-nya, jadi kita ubah fungsi ke bentuk t dan integralkan seperti biasa. Nah, sekarang masuk ke bagian inti, yaitu integral kompleks. Misalnya, fz sama dengan u dikali x, y ditambah iv dikali x, y, dan kita punya lintasan zt sama dengan gt plus iht, maka integral kompleksnya jadi integral fz dz sepanjang c sama dengan integral dari a ke b fz dikali t dikali z aksen t dt. Berikutnya kita masuk ke contoh sederhana. Di sini ada contoh, yaitu tentukan nilai dari integral x plus y dikali dz sepanjang lintasan gamma. Dengan lintasan gamma adalah garis lurus dari z sama dengan 0 ke z sama dengan 1 plus i. Di sini penyelesaiannya, pertama-tama kita ubah dulu ke bentuk parametrik t. Jadi kita dapat xt itu sama dengan t, dan yt juga sama dengan t, dengan t itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi zt sama dengan t plus it, z aksen t sama dengan 1 plus i, lalu fungsi kompleksnya yaitu fzt sama dengan t plus 2it. Selanjutnya, dari situ kita bisa hitung integral fz dz sepanjang lintasan
Gamma itu sama dengan integral dari 0 ke 1 dikali T ditambah 2IT dikali 1 ditambah I dikali DT. Di sini kita kaliin sehingga menghasilkan 1 plus I dikali T ditambah 2I dikali 1 plus I dikali T sama dengan T ditambah IT ditambah 2IT dikurangi 2T sama dengan min T ditambah 3IT. Lalu hasil ini kita masukkan ke integral sehingga menghasilkan integral dari 0 ke 1 dikurangi integral dari 0 ke 1 min T dt tambah I dikali integral dari 0 ke 1 3 dt itu sama dengan min 1 per 2 ditambah 3I per 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan.